Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, mari kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini bermujahadah agar bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap kesempatan, bertambah kesyukuran kita atas segala nikmat yang didapatkan, bertambah kesabaran kita atas segala musibah yang ditimpakan, bertambah ketawaduan kita atas segala pencapaian. Siapa saja yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu. Dan siapa yang kufur, tak pandai berterima kasih, maka Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang boleh jadi tak pernah diperkirakan. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita yang mulia, Habibana wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, kita sudah sampai kepada bulan Rabiul Awal, di mana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Mari kita meriahkan, kita peringati Maulid Nabi ini dengan berbagai kegiatan untuk menghidupkan sunnahnya, untuk mengingat kembali perjuangannya, untuk mengenal kepribadiannya, agar bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah dengan mengingat beliau, berselawat kepadanya, insya Allah kita akan kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khutbah yang singkat ini pun mengulas sedikit bagaimana bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 5 hal yang harus kembali kita evaluasi, kembali kita perbaharui, kembali kita kuatkan. Setiap kali ini Maulid Nabi diadakan atau Rasulullah kita peringati kelahirannya, kembali kita refreshing, kita segarkan kembali kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang harus kita kembali kuatkan adalah keyakinan kita. Yang pertama adalah meyakini kenabiannya, kerasulannya. Dan ini tidak ada tawar-menawarnya. Ini masalah keyakinan. Ini masalah keyakinan kita dan ini rukun iman kita kepada Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan ini harus kuat. Dan inilah yang ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan semata seorang ayah dari seorang laki dari kalian. Dia hanya bukan seorang ayah saja, lebih dari itu dia. Walakin Rasulullah, dia itu Rasul Allah.
Dan ini harus kita yakini, dan ini rasa pertama kita sebagai orang muslim, seorang mukmin, tandanya adalah meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita meyakini dia sebagai Rasulullah, juga harus kita yakini wa khataman nabiyyin, dia itu penutup nabi dan rasul, tidak ada nabi setelahnya. Kalau ada keyakinan kita bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka batal keimanan kita, batal keislaman kita. Ini soal keyakinan bahwa Rasulullah Muhammad itu Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau itu adalah rasul, utusan Allah, dan dia penutup para nabi. Tidak ada nabi, la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelahnya. Ini keyakinan harus kita jaga ini. Karena ke depan, dan sebenarnya sudah bertahun-tahun yang lalu, selalu saja ada orang yang mengaku Islam tapi juga mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan majelis ulama sudah mengeluarkan fatwa, siapapun kelompok orang Islam yang mengaku bahwa ada nabi setelah Muhammad Rasulullah, maka dia adalah sesat dan menyesatkan. Ini harus kita jaga dan harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai nanti setelah kita mati mereka beralih keyakinannya karena orang lain aku tertarik kepada kelompok lain. Nabi tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau khataman nabiyyin wal mursalin, khatamul anbiya wal mursalin. Ini yang pertama yang harus kita kembali kuatkan dalam diri kita sebagai seorang mukmin, tanda kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, setelah kita meyakini kerasulannya, maka kewajiban kita yang kedua kepada Rasulullah adalah mengikrarkan keyakinan itu. Mengikrarkan keyakinan itu bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Apakah mungkin ada orang meyakini atau percaya Muhammad itu nabi tapi dia tidak ikrar? Ada. Banyak orang atau segelintir orang atau orientalis sekalipun ada yang percaya Michael Hart itu menulis 100 tokoh berpengaruh di dunia dan nomor satunya adalah Nabi Muhammad, tapi dia tidak pernah melakukan yang kedua, mengikrarkan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Tidak. Karena itu yang kedua adalah, dan ini masuk ke dalam rukun Islam kita, bunyal Islamu ala khamsin an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengikrarkan keyakinan yang ada di dalam hati kita bahwa Muhammad Rasulullah itu, dan itu harus diucapkan dengan lisan, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itulah disebut dengan syahadat Rasul. Syahadatain itu ada dua, ashhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadatul Rasul, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini konsekuensinya panjang nanti ke depan, karena akan ada orang juga yang tidak mengakui dan tidak mau mengikrarkan, bahkan mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Ini harus kita jaga. Kita sebagai orang tua hari ini harus kita tanamkan kepada anak kita, pertama, yakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan dia penutup para nabi dan rasul. Yang kedua, ikrarkan, dan inilah pintu masuk ke dalam Islam, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang ketiga, yang harus kita selalu ulang-ulangi dan setiap waktu adalah setelah kita mengikrarkannya, maka perbanyaklah berselawat kepadanya. Solat kita itu tidak sah kalau kita tidak membaca salawat di dalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan bukan hanya waktu solat kita bersalawat kepadanya, kita jadikan wirid kita ini adalah dengan memperbanyak salawat. Allah saja pun bersalawat kepada Rasul, malaikat pun bersalawat kepada Rasulullah, dan kita sebagai tandanya orang-orang beriman, bersalawatlah kita kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab 56. Para penyair, para penggubah sastra membuat rangkaian pujian kepada Rasul, dan itu banyak
dihidupkan di tengah masyarakat kita sebagai ungkapan rasa rindu dan cinta kagum kepada Rasul. Dan tak perlu kita berselisih, membesarkan perselisihan tentang itu. Ungkapkanlah rasa cinta kita kepada Rasulullah itu baik secara lisan maupun perbuatan kita. Dan yang paling penting dari setelah ini adalah yang keempat. Setelah yang pertama meyakini kerasulannya, yang kedua kita ikrarkan keyakinan itu, yang ketiga memperbanyak salawat kepadanya, maka yang keempat adalah meneladani sunnah atau akhlaknya, meneladani kerasulannya, meneladani sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Kalau berselawat tiap hari kita bisa lakukan, dan harus perbanyaklah. Dan jangan sampai disebutkan nama Muhammad di dekat kita, kita tidak menjawabnya dengan baca salawat. Rasul pun pernah mengingatkan ini, orang yang paling bakhil itu kalau namaku disebut di sampingnya dan dia tidak menyebutkan salawat kepadaku, itulah orang yang paling bakhil. Oleh karena setiap kali ada disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, itu salawat kita kepada Rasul. Cukupkah dengan itu saja? Tidak. Kita harus lanjutkan yang keempat. Dan sebenarnya di sini wujudnya. Apakah kita mencintai Rasulullah itu benar-benar? Maka kita teladani akhlaknya, kita teladani perilakunya atau sunnahnya. Para guru-guru kita sudah menulis buku 7 sunnah harian Rasulullah. 7 sunnah harian Rasulullah. Dikumpulkan, bukan berarti hanya 7 itu saja. Banyak sunnah Rasul setiap hari, tapi dikumpulkan dalam satu buku 7 sunnah harian Rasulullah. Membaca Al-Quran, sholat duha, bersedekah, sholat tahajud, wudhu tak pernah putus, beristighfar, dan seterusnya. Persoalannya sekarang, yang mana itu sudah menjadi dawam dalam kehidupan kita? Yang mana sunnah harian Rasulullah itu sudah melekat dalam diri kita? Kalau kita ambil contohnya adalah tahajud, sudahkah kita menjalankan tahajud tiap malam? Janganlah seperti panjangnya Rasulullah bertahajud, jangankanlah begitu. Setidaknya kita tidak putus tahajudnya tiap malam. Sudahkah kita lakukan? Kalau Rasulullah itu setiap hari bersedekah, apakah sunnah sedekahnya kita lakukan? Disinilah yang paling penting. Belum lagi dalam kegiatan yang lain yang berhubungan dengan muamalah, dan disinilah terpancar keagungan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sama'ilul Muhammadiyah yang sudah diterjemahkan karya Imam At-Tirmizi, itu dijelaskan secara rinci, mulai dari aspek fisiknya Rasul, pakaiannya Rasul, cara tidurnya Rasul, sampai kepada akhlaknya Rasul, diurai jelas dalam buku itu. Nah, kita sekarang bagian mana dari pribadi Rasulullah itu yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Saking mulianya akhlaknya Rasul itu, Allah memujinya dalam surah Al-Quran itu. Wa innaka, dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh agung akhlakmu ya Muhammad. Dan yang dipuji itu akhlaknya. Yang dipuji oleh Allah itu akhlaknya, karena itu tampak dalam kehidupan. Dan inti puncak dari keislaman itu lihat akhlaknya. Benar tidak agamanya seseorang, lihat akhlaknya. Karena Rasul pun diutus ke bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jangan sampai ibadah kita bertambah, solat tahajud kita semakin panjang, bacaan Quran kita semakin fasih, hafalan kita sudah lengkap tamam semuanya, tapi akhlak kita kepada orang tua semakin buruk, akhlak kepada suami atau istri, kepada anak kita semakin buruk, akhlak kepada tetangga kita semakin buruk. Justru ukuran keislaman seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Dan inilah kelebihan Rasulullah, dan tak terkira orang kagum kepada Islam, termasuk Michael Hattadi menulis itu karena kekagumannya dalam kepemimpinan, akhlak kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga sangat mengaguminya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kewajiban kita untuk mendakwahkan ajarannya. Tak perlu kita menunggu sebagai seorang alim atau ustadz atau seorang dai, tapi kita bisa berdakwah dengan apa yang sudah kita ketahui. Dan mulailah dari diri kita.
keluarga kecil kita, keluarga besar kita, baru tengah masyarakat. Tapi para ahli dakwah, guru-guru kita selalu menyampaikan, guru kita Profesor Dr. K. Didin Hafiduddin menyampaikan, jangan sampai kita berdakwah kepada orang, mengajak mereka ke jalan Allah, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Kita ajak orang bersedekah, tapi kita tak bersedekah. Kita ajak orang lain menolong, tapi kita pun tak menolong. Kita ajak orang lain belajar agama, tapi kita tak belajar. Dai itu bukan calo yang hanya mengajak, tapi setelah mobilnya pergi dia tidak ikut. Dai itu mengajak dan terlebih dahulu melakukan apa yang sudah dia ajak. Sebagai ayah kita di rumah, kita bimbing, kita ajak anak kita untuk mengenal Allah, membaca Quran, bersedekah, tapi pastikan kita yang lebih dahulu sudah melakukannya. Kalau kita mengajarkan atau mengajak orang lain ke jalan kebaikan, tapi kita tidak melakukannya, Allah sangat murka. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat murka kepada orang yang berkata, yang mengajak, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Jangan sampai kita seperti lilin yang menerangi orang lain, tapi kita hangus terbakar, punah karena api itu sendiri. Kesimpulan dari khutbah yang singkat ini adalah kita harus lebih mengenal Rasulullah. Kita harus setelah ini kembali membaca buku Sirah Nabawiyah. Kalau tak sempat atau tak suka kita membaca buku, setidaknya perbanyaklah mendengarkan nasihat tausiah daripada guru-guru kita. Ketika ada peringatan maulid, ada ta'lim, ada habaib, ada kiai ulama yang ceramah, kita hadirlah supaya kita bisa mendengar apa dan siapa Rasulullah itu. Dan kalau kita tidak mengetahuinya, maka kita tidak mencintainya. Kalau kita tidak mencintainya, bagaimana mungkin nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya? Kita berdoa kepada Allah juga, semoga Allah berikan kita kesempatan untuk berziarah ke makam Rasulullah, menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah umrah, lalu berziarah ke makam Rasulullah dan bisa mengucapkan salawat kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan disebutkan siapa yang membaca salawat kepadanya setelah kematiannya, itu laksana dia membaca salawat atau memberi salam pada saat kehidupannya. Semoga khutbah yang singkat ini menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah, lantas kita ajarkan pula kepada anak-anak kita supaya tetap dan semakin mencintai Rasulullah, sehingga di yaumil akhir nanti Rasulullah mau menatap wajah kita dan kita bisa duduk bersanding di surga Jannatun Na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. وفي الحشر ظل الموت
الحق من